Maaf, maaf. Udah di-record belum? Udah, PPT ku udah nampak belum? ada. Oke, aku mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan berpresentasi dengan tema efek perilaku digital media sosial dan solusinya. Sebelum masuk ke materi, izin memperkenalkan anggota saya. Yang pertama Fitria Jasmine, yang kedua Hasnaul Haifah Zahra, yang ketiga Dewi Diandari, yang keempat saya sendiri, Hanum Fadila Iswara, dan yang terakhir Farid Nur Afrizal. Oke, efek perilaku dari media sosial. Pengaruh atau efek menurut KBBI adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu, orang, benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, pengaruh dari frekuensinya, maka penggunaannya bisa lebih dari 3 kali dalam sehari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Market pada tahun 2013, hampir 70% di Indonesia menggunakan internet. Korban perilaku media sosial ada dua, yang pertama remaja, kemudian orang dewasa. Secara umum, remaja dan orang dewasa lebih banyak menggunakan media sosial handphone sebagai sarana komunikasi yang bisa mengubah perilaku mereka. Meskipun begitu, media sosial juga menjadi sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan bagi setiap orang. Melalui manfaat sosial media, menolong orang yang bisa berkomunikasi dengan orang yang memiliki jarak yang jauh, dan menolong seseorang untuk bisa memperoleh pengetahuan baru ketika mereka mencari sebuah informasi yang belum mereka ketahui. Dampak positif dari perilaku media sosial: yang pertama, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Yang kedua, memperluas pergaulan. Yang ketiga, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Yang keempat, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Yang kelima, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Dan yang keenam, biaya lebih murah. Kemudian untuk dampak negatifnya, yang pertama, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Yang ketiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Yang keempat, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Yang kelima, masalah privasi. Dan yang keenam, menimbulkan konflik. Contoh analisis kasus yaitu dampak media sosial dalam quarter krisis Gen Z di Indonesia. Menurut Fisker, quarter life crisis adalah perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian kehidupan mendatang seputar relasi, karir, dan kehidupan sosial yang terjadi sekitar usia 20-an. Mendukung pernyataan tersebut, Nas menyatakan bahwa yang dihadapi ketika mengalami quarter life crisis adalah masalah terkait mimpi dan harapan, tantangan kepentingan akademis, agama dan spiritualitasnya, serta kehidupan pekerjaan dan karir. Permasalahan tersebut muncul ketika individu masuk pada usia 18-28 tahun atau ketika telah menyelesaikan pendidikan menengah, contohnya adalah mahasiswa. Menurut Alfiandi, lompatan akademis yang sering dialami oleh mahasiswa ke dunia kerja terkadang menimbulkan luka dan ketidakstabilitas emosi, mengalami krisis emosional. Krisis yang dialami mahasiswa disebabkan oleh berbagai tuntutan kehidupan yang dihadapi. Umumnya, penyebab krisis yang utama adalah karena adanya tuntutan dari orang tua terhadap langkah apa yang akan diambil di masa datang, dan stres karena masalah akademik. Dampak media sosial terhadap Gen Z di Indonesia. Dalam hal ini, remaja zaman sekarang selalu mengikuti tren yang sedang berlangsung di dunia dan di kalangan mereka, karena mereka tidak mau dibilang ketinggalan zaman oleh teman-temannya dan dianggap populer jika mengikuti zaman.
Quarter life crisis generasi Z di Indonesia. Quarter life crisis secara sederhana merupakan keraguan seseorang terhadap diri mereka sendiri di saat mereka memasuki fase kedewasaan. Namun, yang membuat perbedaan respon yang terjadi kepada setiap generasi dikarenakan pengaruh lingkungan dan era masuk kelas OMS melakukan terhadap kehidupan generasi Z pasal 37 tahun untuk lebih memahami tingkah mereka mengurangi stres. Hasilnya menunjukkan sebagian besar kaum milenial dan Gen Z faktor yang mendasari seseorang ketergantungan terhadap media sosial. Yang pertama faktor internal, yang ketiga faktor situasional, dan yang keempat faktor sosial. Solusi perilaku media sosial. Yang pertama sudah tertarik oleh profil-profil yang terkadang membuat simpatis sehingga tertarik untuk berteman. Karena tindak kejahatan yang berawal dari pertemanan di akun media sosial. Yang kedua, pengguna media sosial harus lebih cermat dan selektif dalam menggunakan media sosial seperti memilih pertemanan, komunitas, atau grup dan tidak latah terhadap perubahan perilaku atau tren yang sedang viral negatif di kalangan pengguna media sosial. Yang ketiga, pemerintah harus segera menyusun peraturan tentang penggunaan dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana teknologi informasi secara bijak. Yang keempat, untuk orang-orang yang sudah kecanduan media sosial dapat dilakukan terapi kognitif untuk mengurangi kecanduannya terhadap media sosial. Dan yang terakhir, konseling dapat mendukung dalam penanganan suatu masalah yang tidak bisa diatasi hanya dengan melalui media sosial. Baik, terima kasih. Apakah dari kelompok 7 ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anu.